Ku anfusakum wa ahlikum naro. Satu di antara kesalahan pemahaman umat Islam dalam beragama itu adalah zona nyaman yang dikira sudah pasti dimiliki ketika seseorang itu ber-KTP Islam. Bahwa dengan KTP Islam atau tertulis dikenal beragama Islam, sudah pasti masuk surga. Orang sekarang kemudian menjadi sangat permisif, menjadi sangat mudah mengiyakan terhadap segala kesalahan dan kejahatan. Meskipun itu mereka menganggap bahwa pokoknya umat Islam mereka pasti masuk surga. Mereka pasti dijamin nggak akan kena api neraka. Karena konon kalimat la ilaha illallah kalau sudah pernah diucapkan oleh seseorang, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Padahal di ayat ini yang dipanggil itu justru alladzina amanu. Padahal alladzina amanu itu lebih tinggi tingkatannya kalau dalam melihat surat Al-Hujurat ayat 14 itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar aslamu atau Islam. Makanya di dalam surat Al-Hujurat disebutkan jangan kamu bilang amanah, tapi baru bilang aslamna, walakin qulu aslamna. Kalau mukmin saja dipanggil dalam ayat ini agar memelihara diri dan keluarga dari api neraka, bagaimana dengan resiko menjadi sekedar Islam? Itu maksud saya. Jadi panggilan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum. Jauhkanlah dirimu dan keluargamu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalimat itu disampaikan karena bahkan orang beriman sekalipun masih punya resiko masuk neraka. Kalau keimanannya tidak benar-benar lanjut dari hati kepada ucapan, kepada tindakan. Karena biasanya orang hanya berhenti dari hati ke ucapan. Bahkan ada yang hanya di ucapan, tidak sampai masuk ke hati. Makanya Al-Hujurat itu menyampaikan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hati. Bahkan hati saja belum kadang. Makanya untuk menggerakkan lisan yang benar-benar lisan baik orang beriman, menggerakkan tindakan yang benar-benar dilandasi oleh iman itu tidak mudah. Kenapa? Karena harus sinkron dengan keimanan yang disyahadahkan di dalam hati. Maka wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Allah memberi gambaran. Wa quduhan nasu wal hijaratu. Bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. Batu ini ada yang menafsirkan sebagai berhala. Berhala. Ini harus hati-hati dulu ya. Kenapa? Karena dalam ayat lain itu disebutkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi dan sungguh akan kami penuhi neraka itu dengan li jahannama itu dengan
Kathirun kebanyakan minal jinni, dari bangsa jin, wal ingsi, dan dari bahasa manusia. Siapa jin dan manusia yang masuk ke dalam itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak untuk memahami. Ya. Walahum a'yunun, dan orang yang punya mata la yubsiruna biha, tidak untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun, dan adhanun itu telinga. La yasma'una biha, tidak untuk apa? Mendengarkan kebenaran. Gitu. Jadi kalau kita lihat ayat tersebut, itu bahan bakunya neraka, ya, dari api yang bisa nyala-nyala itu ternyata bahan bakunya itu adalah manusia dan batu. Terlepas dari itu, maka kita benar-benar harus waspada. Karena ciri manusia yang menjadi bahan baku neraka itu tadi, mereka punya hati tapi tidak untuk memahami, punya mata tapi tidak untuk melihat kebenaran, punya telinga tapi juga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Nah ini, karena janji Tuhan, sungguh akan kami penuhi. Jadi, dharokna itu artinya dipenuhi. Akan kami isi neraka jahanam itu dengan itu tadi. Banyak itu, ada beberapa ayat yang menyatakan itu ya. Satu di antaranya itu di surat Al-A'raf ayat 179. Coba dibaca, monggo. Mas Ijan, monggo dibaca. Al-A'raf ayat 179. Monggo dibaca, silakan. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecilin Mbak Vivi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini benar-benar memberikan gambaran kepada kita yang dibaca Pak Jo tadi itu, bahwa manusia itu nanti di sana begitu tuh. Orang yang punya hati tapi tidak untuk memahami. Allah itu kan memberi hati itu kan untuk memahami kebenaran. Lalu orang yang diberi telinga tapi tidak untuk mendengarkan kebenaran. Ini bermakna dua, ya. Telinga lahir maupun telinga batin. Telinga lahir, ya telinganya lebih banyak dipakai untuk dengar musik, gosip, berita tentang pertikaian politik, infotainment, daripada mendengar kajian, tausiah, diskusi tentang hidup dan kehidupan. Itu telinga yang seperti itu. Mana yang kedua adalah telinga secara batin. Dia sudah mendengarkan kebenaran, ajaran, tetapi lagi-lagi hatinya, telinganya seolah tidak mau mendengar. Karena saya sampaikan ke sampean, satu di antara ciri orang munafik itu adalah ketika dia mendengar sesuatu yang tidak disukai atau mengenai terhadap perilaku mereka, maka mereka menutupkan
jari-jari mereka ke telinga mereka, tidak mau mendengar. Ya, jadi kalau ada tausiah atau diskusi, tapi materinya itu tidak disukai, bolak-balik gitu aja, itu biasanya. Maka dia kemudian tidak mau mendengarkan. Ini yang disebut walahum adzanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun, dan mereka juga punya mata, tapi tidak untuk yafqahuna biha. Tidak dengan untuk memahami, tidak la yubsiruna biha. Tidak untuk melihat kebenaran. Gini maksudnya. Kadang ya, orang-orang yang sudah memiliki rahmat, diberi Allah rahmat, untuk kemudian mengimplementasikan ilmunya, imannya dengan berbagi, dengan tulus ikhlas membantu masyarakat, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya bukti-bukti kebenaran yang bisa dilihat langsung. Tapi kalau hati sudah kadung benci, melihat semua bukti kebenaran itu, tidak dengan, oh iya ya, ternyata dia benar. Tidak gitu loh. Tidak. Jadi meskipun matanya itu melihat sendiri bukti kebenaran, tapi tidak kemudian, oh iya ya, tidak gitu. Jadi itu dialami oleh Pak Guru Muhtar. Jadi orang-orang melihat sendiri betapa jiwa sosial di SPMA, di Pak Guru misalnya, macam-macam lah, mulai dari berbagi modal untuk usaha ekonomi produktif, peternakan, masyarakat, jembatan, bangun jalan dengan biaya murni swadaya pribadi. Tapi bagi orang yang tidak suka, bagi orang yang benci, bagi orang yang memang dari awal sudah termakan fitnah, apapun seperti itu yang tidak dilihat sebagai sebuah bukti kebaikan. Paling gini, paling gitu. Terus keluarnya itu suudon tak tadi itu. Dan ujungnya akhirnya memang tidak merubah rasa benci menjadi cinta. Ya tetap benci, bahkan mungkin bertambah bencinya. Itu yang dialami oleh Rasulullah zaman dulu. Makanya kalimat mutu bi ghaidzikum. Terus kamu mati bersama dengan kebencian dan amarahmu itu. Sampai Allah loh begitu. Saking kenapa itu tadi? Ya itu tadi. Kebenaran atau kebaikan yang sudah nyata di depan mata pun tidak dilihat. Ini yang disebut walahum adzanun, walahum a'yunun. Mereka dikasih mata, la yubsiruna biha, tapi tidak menggunakan mata itu untuk menyelami, mendalami, melihat kebenaran. Itu yang disebut waquduhan nasu. Jadi siapa manusia yang menjadi bahan bakar neraka? Satu di antaranya tadi ya. Yang seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179. Wal hijaratu. Kemudian alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sudah pun siksa yang sedemikian berat, sudah pun mereka dijadikan bahan bakar, begitupun penjaganya dari malaikat-malaikat yang luar biasa kejam, bengis, ya, bengis dan kasar keras. Ya. Jadi malaikat Malik, ya, malaikat Malik yang benar-benar dianggap sebagai malaikat paling kejam, paling bengis, sebagai penjaga neraka, itu punya pasukan yang memang tugasnya menyiksa sambil sudah pun begitu ya, banyak dalam ayat lain itu disebutkan. Sudah disiksa itu sambil dikata-katakan, Dzuku, gitu. Dzuku, rasakanlah ma kuntum takdzibun, apa yang dulu kamu dustakan, ma kuntum tastahziun, yang dulu kamu tertawakan. Jadi kalau kita sekarang ini bicara surga, ya dicibir. Secara neraka, ya ditinggal melipir. Jadi tidak. Ya kok dibangun guyon lah. Malah dalam beberapa joke, ya ceramah itu.
menjadikan neraka itu sebagai bahan candaan. Ya Allah. Padahal kalau ketemu sama yang ini namanya malaikatun, para malaikat penjaga neraka yang disifati oleh Quran dengan kalimat ghiladun, syidatun, keras lagi kasar. Orang disetrika itu ya, punggungnya. Setrikaan itu dari bahan emas, perak, atau harta yang dulunya ketika di dunia tidak disedekahi. Dipanaskan sampai membara, kemudian disetrikakan di pinggang, di punggung, dan di dahi mereka. Sambil mengatakan, Dzuku ma kuntum tak, hadza ma kanastum li anfusikum, wa dzuku ma kuntum taknizun. Hadza inilah ma kanastum, apa yang dulu kamu simpan selama di dunia. Li anfusikum, hanya untuk dirimu sendiri. Maka wa dzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini. Siksa ini api neraka. Jadi sambil disiksa itu sambil di bahasa Indonesianya diundat-undat itu, diungkit-ungkit kesalahan manusia ketika di dunia itu. Begini nih gara-gara kamu. Wah, macam-macam. Nah, itu yang membuat naudzubillah min dzalik tambah sakit penderitaan orang-orang di neraka. Karena para malaikat itu hanya menjalankan perintah. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu kecuali berdasarkan perintah. Maka ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi orang-orang kafir itu masih protes saja. Ya Tuhan, keluarkan aku dari neraka. Ya Tuhan, ampunilah aku. Ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Aku akan bersedekah. Aku akan beramal soleh dan solehah. Aku gitu-gitu. Tapi kata Allah, terlambat kamu ngomong. Makanya di sini saya sampaikan, wes kamu di sini jangan banyak alasan di neraka ini. Jangan banyak alasan yang seolah membuat kamu tidak pantas di neraka ini. Sudah, kamu memang sudah begitu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena bukannya Allah yang mendolimi mereka atau Allah kejam terhadap mereka, tapi ya karena memang perbuatan manusia sendiri. Gitu. Apa yang kamu rasakan di sana itu ya, apa yang dirasakan selama di dunia. Ya. Sehingga kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalau ayat yang ke-6 kan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ayat yang ke-7 ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau yang diingatkan di awal itu orang-orang beriman agar tidak seperti itu, tapi kalau ayat yang ke-7 ini ya ayyuhalladzina kafaru, orang-orang yang kafir, itu ya karena mereka sudah tidak bisa lagi dibelokkan kepada kebenaran. Orang-orang kafir sudah yang dibaca. Kalau yang ayat di atas itu orang beriman ketika di dunia diingatkan untuk tidak seperti itu, artinya masih ada kesempatan perbaikan. Tapi kalau yang di ayat ke-7, ya ayyuhalladzina kafaru, itu berarti orang kafir yang sudah di sana tuh. Yang sudah mendapatkan, kalaupun mereka belum dihisab dan belum masuk neraka, mereka pulangnya adalah siksa kubur, di mana hampir sama aturan siksaan dan segala macam kepedihan yang dialami orang-orang kafir, baik ketika mereka masih di kuburan, di dalam alam barzah, disiksa oleh mungkar nakir, maupun ketika nanti di akhirat berhadapan dengan malaikat Malik. Ya itu tadi, kalau orang kafir kan gitu. Makanya Pak Guru sering tahu gini, perbedaan orang mukmin dan kafir itu adalah satu yang paling kentara itu adalah kalau orang kafir itu menyadari dosa, menyadari kekurangan, menyadari kesalahan, hilaf, itu setelah dikubur. Di mana setelah dikubur, orang sudah tidak punya lagi kesempatan tobat dan perbaikan, kecuali siksa dan penyesalan. Dan tidak ada lagi. Tapi kalau orang beriman tadi,
itu tahu salah dan kekurangan itu sebelum mati, sehingga punya kesempatan taubat dan perbaikan. Itu bedanya orang kafir dan orang beriman. Kalau orang kafir tadi, dia selama hidup di dunia tidak mau melakukan kesalahan koreksi terhadap, karena tidak tahu. Mereka tahunya mereka punya kesalahan, dosa dan kekurangan setelah mereka masuk kubur. Maka tidak ada fungsinya kecuali penyesalan dan siksa. Tapi kalau orang beriman tahu kesalahan, kekurangan, dosa pribadi sebelum ajal menjemput, sehingga ada kesempatan untuk bertobat dan perbaikan. Itu bedanya dulu. Nah, sekarang kita lihat diri kita masing-masing, termasuk yang mana. Abaikan dulu bahwa di KTP kita ada tulisan Islam untuk kolom agama. Abaikan dulu itu. Tapi coba kemudian kita lihat dengan ayat maupun kriteria yang saya sampaikan tadi. Kita ini masih termasuk orang yang kafir ataukah orang beriman. Karena bedanya jelas. Kalau kita sering mengunjungi dalam tanda pikir ya, pikiran kita, calon makam kita, ya ingat itu, maka kita kemudian punya kekuatan untuk melakukan introspeksi diri. Karena ini kalimat ayat 7, la ta'tadzirul yauma, wis kamu jangan banyak alasan di hari ini. Itu kan karena waktu di akhirat mereka baru tahu kesalahannya, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Saya itu dulu begini loh ya Allah, makanya Robbirji'auni, gitu terus omongannya orang yang sudah meninggal. Kembalikan aku ke dunia. Kalimatnya para malaikat selain sambil nyambuk, sambil dikata-katain itu, malaikat juga itu tadi menjaga manusia. Sebenarnya ketika di dunia itu malaikat selalu mendoakan manusia, terutama bagi orang beriman yang bertobat. Ya Allah ampunilah mereka. Malaikat itu mendoakan gitu. Tapi kadang kita yang tidak mengambil jatah doa malaikat itu, sehingga ketika berhadapan dengan malaikat mungkar nakir atau malaikat malik, baru seolah-olah dalam hati kita kok kejam sekali. Enggak gitu. Kita sendiri yang membuat kondisi kita di akhirat nanti. Apakah layak di surga atau naudzubillah dzalik berada di neraka. Sehingga tidak ada pilihan lain buat kita kecuali wis harus ke surga. Itu, tidak ada pilihan lain. Karena di sana cuma ada 2 kampung loh. Salah satu dulu ya, jadi kalimatnya adalah gitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfusakum. Saya sering bilang kepada sampean ya, antara keluarga biologis dan keluarga ideologis. Ingat ya. Nah, itu yang saya ingin sampean dan saya pahami betul. Karena perbedaan antara keluarga ideologis dan keluarga biologis itu seperti ini ya. Saya ingin berbagi share ke sampean supaya lebih memahami konteks ini. Jadi kalau sama lihat ini ya dulu ya. Jadi kalau keluarga biologis ya, sama lihat di layar sampean itu yang ngantuk melek dikit. Keluarga biologis itu adalah keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan genetik, hubungan darah ya, atau hubungan pernikahan. Biasanya terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, saudara, paman, bibi, dan lain-lain, termasuk suami, istri, keluarga biologis. Nah, sementara keluarga ideologis adalah keluarga yang terbentuk atas dasar kesamaan prinsip dan ideologi. Keluarga ideologis itu berdasarkan ikatan iman. Ikatan iman. Nah, maunya kita itu kan ya keluarga biologis sekaligus keluarga ideologis. Maunya kita begitu.
Bagaimana agar anak, istri, suami, bapak, ibu, kerabat itu bersama-sama dalam satu perahu, dunia dan akhirat. Makanya ujung dari membentuk keluarga itu kan bagaimana agar nanti seperti dalam surat Ar-Ra'd itu. Dalam surat Ar-Ra'd itu kan jelas orang-orang beriman itu mereka masuk ke dalam surga sama bapak mereka, ibu mereka, keluarga mereka, ya kan? Itu dalam surat Ar-Ra'd. Nah, ini maksud saya apa saya sampaikan? Ini coba lihat. Ini coba dulu. Ya. Keluarga biologis belum tentu keluarga ideologis. Ini saya lihat lagi. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya biologis. Ayahnya pembuat patung, penyembah berhala. Sementara Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Waktu itu diajak, ya Bapak, ayo nyembah Allah, tinggalkan sesembahan nenek moyang itu. Jawaban Nabi Ibrahim mungkin sama dengan orang sekarang. Ini kearifan lokal, ini tradisi, ini itu dan lain sebagainya. Ya, merawat tradisi dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim waktu itu tetap mendoakan kepada Allah agar bapaknya diberikan hidayah. Tapi setelah kemudian Allah berfirman, sudah dia orang yang zalim wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun kemudian berlepas diri. Ini barium, saya berlepas diri Bapak dari sampean, tapi sampean tetap akan saya doakan. Lalu itu kalau anak terhadap ayah. Kita udah dikasih contoh juga, suami terhadap istri, yakni Nabi Lot. Nabi Lot terhadap istrinya. Ketika Nabi Lot ini yang juga saya ingin sentil sedikit. Mendukung kesajahatan, mendukung kemaksiatan, meskipun dia tidak melakukan kemaksiatan, itu hukumannya sama loh. Jadi istrinya Nabi Lot itu tidak melakukan mairilan maupun itu tadi, sodomi tidak. Tapi dia mendukung perilaku itu. Itu yang membuat dia kena siksa. Jadi ketika ada dua tamu yang berupa malaikat yang ganteng ke rumahnya Nabi Lot, itu kan sudah diwanti-wanti. Jangan ngomong ke orang kalau di sini ada tamu. Tapi ternyata istrinya malah ngomong ke orang-orang di sana. Berarti kan istrinya ini mendukung perilaku laknat, perilaku maksiat masyarakat waktu itu, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu. Nah, jadi kalau sekarang ada seorang podcast atau apa yang kemudian meskipun dia tidak begitu, tapi dia mendukung seperti itu, ya sama. Makanya istrinya Nabi Lot itu dihukum karena mendukung, meskipun dia tidak melakukan maksiat itu. Nabi Lot sudah berusaha untuk menjauhkan istri, anak, keluarganya dari api neraka dengan mengajarkan kebaikan. Tapi ternyata dia hanyalah keluarga biologis, bukan keluarga ideologis. Lalu Nabi Musa dengan sepupunya. Siapa sepupu Nabi Musa? Korun itu masih sepupu. Pun demikian, dulunya Korun itu ya santrinya Nabi Musa. Ya ikut ngaji di Nabi Musa. Bahkan ketika masih miskin itu kan minta didoakan agar kaya. Ngomongnya sih nanti untuk agama. Tapi begitu beranjak mulai dikit kaya, lalu ketika ditarik zakat, udah mulai ya, hadza min inti, hadza min ilmi. Ini dari sisiku sendiri, ini karena ilmuku, strategi bisnisku. Apain kamu ngatur-ngatur hartaku? Sudah ditenggelamkan ke dalam bumi. Lalu orang tua terhadap anak.
Nabi Nuh terhadap Kan'an. Itu juga begitu. Ketika sudah sampai hampir mencapai gunung air bah itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ada nanti ayat-ayatnya. Ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah. Dia anakku, ya Allah, anakku, anak kandung gue. Karena memang faktanya anak kandung, biologis. Begitu deh. Ayolah nak, naik perahu ini. Ndak, aku mau cari keselamatan di atas gunung. Ndak ada keselamatan kecuali perahu ini sekarang. Ndak, aku mau nyari sendiri. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah dia. Karena berdoa berkali-kali, Nabi Nuh ditegur secara tegas oleh Allah. Hai Nuh, kamu jangan berdoa apa yang kamu tidak tahu. Dia bukan keluargamu. Keluargamu adalah orang yang taat tunduk pada aturanku, yang ikut dalam perahumu itu. Nah, ini jelas menunjukkan definisi keluarga yang diakui oleh Allah adalah keluarga ideologis. Ada juga anak-anak Nabi Nuh yang selamat karena taat. Berarti yang anak seperti ini, yang anak atau keluarga biologis sekaligus keluarga ideologis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun demikian. Nabi Muhammad dengan pamannya, yakni Abi Thalib. Itu juga begitu. Masih ada hubungan darah. Mati-matian Nabi Muhammad mengajak pamannya untuk masuk Islam. Nah, pamannya ini kan tokoh masyarakat ya. Waktu itu secara lahir Abi Thalib itu mati-matian menjaga dan melindungi Nabi Muhammad. Tapi ketika diajak bersadar, yuk gimana Mat? Aku itu ya seneng sama ajaranmu. Makanya tidak ada satupun orang yang berani menyentuhmu. Karena sudah tak bilang siapa berani menyentuh Muhammad. Langkai dulu. Artinya Abi Thalib itu sampai berani bertaruh nyawa demi melindungi Nabi Muhammad. Tapi kebaikan itu tidak cukup untuk menyelamatkan Abi Thalib dari api neraka. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah keimanan tadi, ketaatan, kafah. Maka Abi Thalib meskipun keluarga biologis, ternyata bukan keluarga ideologis dan itu tidak bisa menyelamatkan. Bahkan seorang Rasulullah Muhammad SAW pun tidak bisa menyelamatkan. Jawab sama Allah doanya Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak punya hak, tidak punya wewenang, tidak kuasa untuk mengislamkan atau memberi hidayah kepada orang meskipun terhadap ahbabta, orang yang kau cintai. Nah, ini menjadi garis tegas dulur kepada kita bahwa ayo dijadikan keluarga ideologis kita jadi keluarga ideologis juga. Karena nanti di akhirat itu fattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kamu itu takutlah hari yang seorang itu tidak bisa memberikan pertolongan terhadap yang lain. Anak lari dari bapak, suami lari dari istri, orang tua lari dari anaknya. Ada dalam Al-Quran itu. Dan Allah sendiri sudah berfirman, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nanti kamu di akhirat itu maju sendiri-sendiri seperti pertama kali aku menciptakan kalian. Ya, jadi tidak bisa. Nah, tapi ada juga keluarga biologis yang seideologis. Misalnya ini, ya, yang saya tulis di sini ini adalah Nabi Ibrahim beserta dengan Ismail. Nabi Ibrahim dengan Ibu Khadijah, Ibu Hajar, Nabi Muhammad dengan Ibu Khadijah. Itu keluarga yang seideologis ya, seperti Nabi ini misalnya Ismail ketika diuji dengan istri pertama, ternyata Nabi Ismail istri pertama bukan keluarga ideologis ya diceraikan. Terus dikasih lagi sama Allah istri kedua. Ternyata taat dan sholihah, dan itu yang kemudian menjadi keluarga biologis sekaligus keluarga ideologis. Ya. Kemudian Luqman, ini saya lanjutkan ini. Luqman yang di dalam Al-Quran bahkan menjadi nama surat. Itu kan juga keluarga biologis, anak-anaknya juga taat, maka itu sekaligus menjadi keluarga ideologis. Ya.
Jadi ini yang bisa saya sampaikan, artinya supaya kita dalam ku anfusakum itu, yang pertama yang perlu sampean selamatkan itu siapa? Diri sampean dulu. Diri sampean dulu sendiri. Selamatkanlah dirimu sendiri dulu. Iya. Kalau orang-orang nanti sampean hanya karena anak, karena istri, karena suami, itu lalu kemudian ternyata naudzubillah min dzalik sampai kemudian tidak bisa taat kepada Allah dan Rasul-Nya hanya karena taat sayang sama istri maupun anak, padahal sama nanti di sana harus sendirian, kan ya eman mempertaruhkan keselamatan diri hanya karena sayang palsu itu namanya. Ya sayang palsu lah, karena sayang yang asli itu kan sayang yang dunia akhirat. Sayang yang benar-benar mengajak mereka untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Seperti dalam surat Ar-Ra'd 23, 24 itu. Ya ini jadi tujuan utama kita berislam, tujuan kita utama berkeluarga itu ini ayat ini. Kaman lihat dalam ini sudah. Jadi yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Itu jadi di dunia ini meskipun sampean bareng, tapi kalau nggak seideologis, nggak sevisi, nggak seperahu, nggak seamalia, eman kalau sampai nanti di akhirat nggak bareng. Makanya kalimat surat ayat 6 ini, anfusakum, itu kan rasa sayang Allah ya. Untuk jerit kepada kita, manusia, orang beriman, selamatkan betul dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya rasa itu dulu ya. Saya benar-benar ngajak ini, karena saya selama perjalanan kemarin itu ya, saya selalu gretes gitu. Apalagi kemarin Tuhan memenuhi janji ke Mbak Jiza, dan karena puasa itu ke tempat mainan anak-anak itu kan setelah periksa itu. Terus tak lihat gemerlap di mall apa itu. Ya Allah, gimana kampanyemu untuk akhirat ini jika melawan kampanyenya, iklannya setan yang sedemikian gemerlap ya Allah. Apa ya digugu, apa yang diikuti ya Allah. Makanya sampean sebagai orang tua juga menghadapi tantangan besar. Karena HP yang menawarkan budaya yang sangat bertentangan dengan agama itu gemerlap dulu, menarik. Nah kalau sampean dalam mendidik anak tidak menarik, khawatir kalah saya. Karena itu berdoalah yang kuat, ya, doa yang kuat supaya diberikan Allah cara, kekuatan untuk memastikan anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, kerabat kita jauh dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi. Semoga Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin muslimatil ahya'i astagfirullahaladzim. Allahumma qina fi man atayta wa afina fi man qadaita lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Allahumma da'fa'na al-bala wal raqatil hasdin min al-jinni wa syaitan kufar. Rabbana najina wa lina sekalian. Wa min dhalimin rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana waj'alna muslimina laka wa muqinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ighfir li wa li akhi wa li wasiyatina. Rabbana afrigh lana sabran wa sabita wa doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Matur suwun, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah